Bayangkan, ada seorang ulama yang ajarannya begitu dalam, begitu membebaskan, sampai-sampai kerajaan, para wali, dan para pemimpin agama sepakat ajaran ini tidak boleh diucapkan. Itulah kisah Syekh Siti Jenar, sosok di antara terang pengetahuan dan gelapnya kekuasaan. Syekh Siti Jenar, yang juga dikenal sebagai Lemah Abang, lahir di pesisir utara Jawa pada abad ke-15. Tidak ada catatan pasti tentang asalnya. Ada cerita yang mengatakan ia keturunan ulama dari Pasai. Ada pula yang bilang ia lahir dari keluarga sederhana. Yang pasti, ia tumbuh menjadi pencari kebenaran, bukan pencari kedudukan. Dalam perjalanannya, ia belajar pada para sufi, ulama Nusantara, dan melalui pengalaman batin yang mendalam. Saat kembali ke Jawa, ia mengajarkan sesuatu yang seolah sederhana, namun sangat mengusik. Tuhan tidak terpisah dari manusia. Tuhan ada di dalam diri kita. Ia menamai pengalaman itu sebagai pati jiwa, kematian ego, bukan kematian raga, supaya manusia menemukan siapa dirinya sesungguhnya. Di masa itu, Kerajaan Demak sedang membangun kekuasaan, dan Wali Songo sibuk menata tatanan agama. Ajaran Siti Jenar dianggap berbahaya, bukan karena tidak mendalam, tetapi karena menyentuh inti, kekuasaan. Murid-muridnya mulai bertanya, jika Tuhan ada dalam diri, mengapa kita harus takut pada raja? Dan yang membuat cemas para penguasa, Siti Jenar mengajar rakyat kecil, bukan istana. Ketika warga merasakan kebebasan batin, stabilitas politik terasa terancam. Akhirnya, para pemimpin memutuskan, ajarannya harus dihentikan. Siti Jenar dipanggil ke hadapan mahkamah spiritual, sebuah sidang yang lebih ingin mematikan pengaruh daripada mencari kebenaran. Saat ditanya apakah benar ia mengajar bahwa manusia dan Tuhan itu satu, ia menjawab dengan tenang. Yang menyatu bukan raga atau nama, tetapi kesadaran yang bebas dari ego. Namun ada bagian sejarah yang sering disembunyikan. Beberapa naskah mengatakan ketika para wali menghukum Siti Jenar, yang jatuh bukan tubuhnya, melainkan bayangan dirinya. Dalam versi lain, ia muksa, menghilang dari dunia fisik, kembali ke cahaya, meninggalkan tubuh sebagai ilusi. Sebuah pesan seolah tersisa. Kebenaran tidak bisa dibunuh, paling banter bisa disembunyikan untuk sementara. Pelajaran dari perjalanan Siti Jenar bukanlah tentang siapa benar dan siapa salah. Ini tentang keberanian mencari kebenaran, meski dunia menolak, meski kekuasaan memaksa diam. Ia mengajarkan, Tuhan dekat, kita sering yang menjauh. Kebebasan sejati bukan hidup tanpa aturan, melainkan hidup tanpa ego. Ketika seseorang mengenal dirinya, kekuasaan tak lagi menakutinya. Kisah Siti Jenar adalah kisah kebenaran yang membebaskan. Jika kisah ini menggugah hatimu, ingatlah, pencarian tidak berhenti saat halaman ini selesai. Yang sejati bukan tubuhmu, tapi hatimu yang berani mencari. Terima kasih telah mendengarkan.